kalau keburukan itu benar adanya, itu namanya ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi ke channel KR. Marilah sore hari ini kita mengkaji lagi mengenai beberapa perkara yang berkaitan seputar puasa di bulan Ramadan ataupun puasa di selain bulan Ramadan. Yang penting permasalahan puasa. Di pertemuan kali ini kita akan mengaji sedikit mengenai beberapa perkara yang membatalkan puasa atau perkara-perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nabi SAW bersabda, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak dari orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun dari puasanya melainkan kelaparan dan kehausan. Untuk itu perlu sangat kita ketahui apa saja yang membatalkan puasa ataupun apa saja yang membatalkan pahala puasa. Susah-susah kita berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan dahaga. Yang baru nikah, menahan syahwatnya, Masya Allah, pada siang hari. Oleh sebab itu, kalau kita tidak memperhatikan beberapa hal, maka kita sungguh sangat rugi. Capek-capek kita berpuasa, kan tetapi nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qismul Awal, pembagian yang pertama, wahia Al-Qismul Awal al-muhbitatu, perkara-perkara yang menghapus. Wahia ma tubtilu sawabas shaum, yaitu perkara yang membatalkan pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atus. Sudah dijelaskan di awal, banyak orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali kehausan dan kelaparan. Mengapa mereka demikian? Capek-capek puasa, puasanya sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya. Mengapa demikian? Yang pertama, al-ghibatu, mereka berpuasa akan tetapi mereka sibuk membicarakan keburukan orang, yang dinamakan ghibah. Zikruka akhaka al-muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan, membicarakan keburukan saudara muslimmu walaupun keburukan itu memang benar-benar adanya. Nah, kalau keburukan itu benar adanya, itu namanya ghibah. Kalau keburukan itu tidak benar adanya, itu namanya fitnah. Nah, maka ghibah ini sangat dilarang di dalam agama, tidak hanya ketika berpuasa, di selain waktu berpuasa, di selain bulan Ramadan pun tidak diperbolehkan kita ghibah. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, beliau mengatakan, as-shaim fi ibadatin min hini yusbih ila hini yumsi ma lam yaghtab fa idza taba kharaqa shauma. Seseorang yang berpuasa, dia selalu di dalam ibadah, mulai dari pagi sampai sore hari,
selagi dia tidak ghibah, tidak membicarakan keburukan orang. Kalau dia sudah membicarakan keburukan orang, maka pahala puasanya akan hangus terbakar. Untuk itu, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan, marilah sama-sama kita menjauhi yang namanya ghibah, membicarakan keburukan orang. Dan ini biasanya tidak terasa. Tidak terasa kita membicarakan keburukan orang, asik-asiknya ngobrol dengan keluarga, asik-asiknya ngobrol dengan teman-teman kita. Maka tidak terasa ghibah terlontar dari mulut kita. Maka bagaimana caranya untuk menghilangkan ghibah? Minimal-minimalnya untuk mengerem. Toh kalau sudah sering kita menggibah orang, bisa meminimalisir. Caranya bagaimana? As-sukutu as-salama. Diam itu emas. Perbanyaklah diam, perbanyaklah berzikir. Diamlah kita ketika kita berpuasa, itu adalah ibadah. Diamnya saja itu sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Belum berzikirnya, tidurnya adalah ibadah. Nah, oleh sebab itu, daripada kita berbuat kelalaian, berbuat perkara-perkara yang tidak ada gunanya, lebih baik kita tidur pada bulan Ramadan. Tapi jangan mentang-mentang daripada saya berbuat maksiat lebih baik tidur. Jangan begitu. Nanti 30 hari tidur aja, jangan. Tapi kita berusaha untuk berbuat amal sebanyak mungkin. Toh kalau kita capek, ataupun kita ingin berbuat kemaksiatan, ingin berbuat perkara yang tidak ada gunanya, kita halukan pemikiran kita. Kalau bisa kita istirahat. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung istirahat kita itu sebagai ibadah di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua menyebabkan pahala puasa kita hangus, tidak ada gunanya, nol di sisi Allah, adalah an-namimah wa hiya naqlul kalam bi qasdi iqail fitnah. Nah, ini namimah, melontarkan ucapan bertujuan untuk memfitnah. Nah, ini pun dilarang. Bukan hanya di dalam Ramadan, di luar Ramadan pun dilarang. Terlebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Capek-capek kita berpuasa disebabkan kita memfitnah orang, disebabkan kita namimah. Maka pahala puasa kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-kadzib wa huwa al-ikhbaru bighairil waqi. Nah, ini sering terjadi, berbohong, bicara hoax. Ini sering terjadi apalagi masa-masa seperti sekarang ini. Belum positif sudah dikatakan positif. Nah, sering terjadi berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mengatakan suatu berita akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu jangan mudah percaya dengan media. Karena namanya media ini yang dicari bagaimana rantingnya semakin tinggi terus, naik terus. Nah, betul atau salah belakangan. Betul atau salah belakangan. Yang penting bagaimana sekarang diberitakan. Kalaupun nanti salah bisa minta maaf. Sebagaimana kejadian, banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di berita-berita. Contoh kecilnya sebagaimana kejadian di Masjid Kebun Jeruk. Di Masjid Kebun Jeruk sudah diberitakan 300 orang lebih diisolasi. 300 orang lebih diisolasi di Masjid Kebun Jeruk. Kemudian 3 orang positif, langsung masuk berita. Akan tetapi setelah ditelusuri, ditabayun, diminta kejelasan dengan pihak yang ada, ternyata Masya Allah la quwata illa billah, jangankan 200, 100 pun tidak ada. Tidak ada
orang yang berjumlah 300 di Masjid Kebon Jeruk. Nah, akan tetapi inilah berita, kalau orang pasar kena virus, kalau orang-orang jalanan kena virus itu wajar. Nah, tapi kalau orang masjidan kena virus, nah inilah baru berita, ini baru berita. Nah, oleh sebab itu jangan mudah terkecoh dengan berita. Maka yang suka nonton-nonton televisi, sudah up televisi itu, up. Nah, di samping membikin kita was-was, di samping membikin kita semakin takut. Nah, sudahlah. Jangan terlalu banyak menonton televisi, kalau bisa dihindarkan. Tawajud kepada Allah, amalan membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, terlebih-lebih ini bulan mulia, bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, perkara yang membatalkan pahala puasa, an-nawwaru lima yahrum au lima yahillu bisyahwatin. Memandang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun menghilangkan pahala puasa kita. Memandang wanita yang bukan mahram, memandang perkara-perkara yang Allah haramkan, ini dapat menghilangkan pahala kita, pahala puasa kita. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Cocok dengan anjuran pemerintah, di rumah aja. Nah, di rumah aja. Jangan banyak keluar rumah. Karena apa? Karena kita keluar rumah, Masya Allah, terkadang kita tidak ingin bermaksiat, akan tetapi suasana di sekeliling kita yang menyebabkan kita bermaksiat. Lihat kanan maksiat, lihat kiri maksiat, depan maksiat. Kalau kita lihat bawah terus kesandung, tidak jalan-jalan nantinya. Ataupun melihat perkara yang halal tapi dengan syahwat. Nah, karena tujuan puasa imsak, menahan diri dari makan dan minum dan syahwat. Nah, maka melihat perkara yang halal tapi dengan syahwat, ini pun dapat membatalkan, menghilangkan pahala berpuasa. Kemudian yang nomor 5, al-yaminul kadhiba, ay al-haliful kadhib. Sumpah palsu. Jangan mudah bersumpah, jangan mudah berjanji, sehingga kalau kita berjanji memudahkan kita bersumpah. Jangan. Kalau dia percaya, ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Jangan, wallahi saya begini, jangan. Karena kita khawatir akan terjerumus kepada sumpah palsu, sumpah yang bohong. Kemudian yang keenam, qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi, berkata kotor, berkata yang tidak pantas, berkata yang buruk, berbuat perkara-perkara yang buruk, ini pun dapat membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan buruk, dan tidak bisa meninggalkan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka tidak ada pahala sedikit pun yang Allah siapkan untuk dia, disebabkan dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Falaysa lillahi hajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiapkan sedikit pun pahala, keutamaan, keistimewaan, rahmat yang aslinya bagi orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa. Itu semua Allah berikan kepadanya, disebabkan dia tidak meninggalkan perbuatan buruk, perkataan buruk. Maka makanan yang dia tinggalkan, syahwat yang dia tinggalkan, minuman yang dia tinggalkan, tidak ada gunanya bagi dia ketika dia tidak meninggalkan perbuatan dan perkataan yang buruk. Oleh sebab itu, marilah sama-sama di bulan suci Ramadan yang mulia ini, 30 hari sangatlah cepat, ataupun 29 hari sangatlah cepat. Tidak terasa kita sekarang di tahun 2020.
besok tahun 2021. Tidak terasa, sangat-sangat cepat sekali. Nah, oleh sebab itu, waktu yang sangat singkat ini bagaimana kita usaha semaksimal mungkin untuk menjalankan dengan benar-benar. Berapa kali hataman yang kita buat tahun ini di bulan Ramadan ini, berapa kali hataman kita targetkan, karena tidak ada sesuatu waktu ataupun apa saja yang akan menjadi penyesalan bagi ahli surga kecuali atas satu saat yang terlewat tanpa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa. Tidaklah ahli surga akan menyesal ketika nanti sebelum memasuki surga. Jadi ahli surga itu menyesal sebelum masuk surga, bukan ketika di dalam surga. Karena di dalam surga tidak ada yang namanya penyesalan. Di dalam surga hanya ada kegembiraan saja. Oleh sebab itu ahli surga yang akan masuk surga, dia akan menyesal atas satu waktu yang terlewat tanpa dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian sore kita menjelang berbuka puasa. Semoga ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.